Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 6 Juni 2025. Sari berita. Bupati ND serahkan hewan kurban bantuan Presiden. 40 hewan kurban siap disembelih di Nagekeo. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda dijadwalkan menyerahkan 1 ekor hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk jemaah Masjid Nurul Ihsan dengan Maubasa, Kecamatan Dori, Kabupaten ND. Penyerahan tersebut dilaksanakan usai sholat Id di lapangan Pancasila ND. Laporan Rovinus Wula. Kepastian itu disampaikan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda ND Ahmad Abdul Rahman SP kepada RRI di ND. Ahmad mengatakan bahwa penyerahan hewan kurban ini merupakan bagian dari bantuan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Ahmad menjelaskan selain bantuan dari Presiden, pemerintah Kabupaten ND juga menyediakan 4 ekor hewan kurban dari alokasi bantuan Bupati ND. Hewan akan disalurkan kepada jemaat di 4 masjid berbeda di wilayah Kabupaten ND. Adapun 4 masjid tersebut meliputi Masjid Nurullah di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Masjid Al-Amanah di lingkungan Paupanda Atas, Kecamatan Ende Selatan, Masjid Al-Ridwan di Kelurahan Mautepaga, Kecamatan Ende Timur, dan Masjid Arabita di Kecamatan Ende Utara. Ia menjelaskan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo ditangani secara teknis oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ende dan hewan tersebut akan diserahkan oleh Bupati Ende langsung pada pengurus Masjid Nurul Ihsan di Desa Maubasa. Setelah sholat Id di lapangan Pancasila. Jadi penyerahan itu langsung kepada penerimanya tadi, ke badan takmir yang masing-masing masjid itu. Begitu pula yang provinsi. Jadi langsung diserahkan oleh Bapak Kepala Biro Umum. Bantuan Presiden secara teknis itu ditangani oleh teman-teman di Dinas Pertanian Ceki bidang peternakan. Soal profil ternak untuk disalurkan ke masjid penerima, dalam hal ini Masjid Nurul Ihsan di Desa Maubasa, Kecamatan Dori. Itu teman-teman Dinas Pertanian bidang peternakan yang mengawal. Jadi sudah disepakati bahwa di tanggal 6 Juni besok setelah pelaksanaan sholat Id dan untuk bantuan Presiden diserahkan oleh Bapak Bupati. Ahmad menambahkan selain menyerahkan hewan kurban bantuan Presiden, Bupati ND juga menyerahkan hewan kurban bantuan Gubernur NTT dan hewan kurban bantuan dari Bupati ND bagi umat Islam di wilayah Kabupaten ND. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Sebanyak 40 ekor hewan kurban akan disembelih di wilayah Kabupaten Nagekeo pada perayaan Idul Adha 1446 Hijriah. Laporan Suimam. Informasi ini disampaikan Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Nagekeo Hasbil Rena kepada RRI Kamis 5 Juni 2025. Dikatakan dari total hewan kurban tersebut sebanyak 24 ekor merupakan sapi dan 16 ekor kambing. Menariknya, salah satu dari sapi kurban merupakan bantuan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diserahkan ke Masjid Agung Baitur Rahman Bai. Sapi jenis tersebut memiliki bobot 800 kg dan menjadi simbol perhatian negara terhadap masyarakat di daerah. Dijelaskan, sebagian besar sapi lainnya berasal dari masjid-masjid di Kota Mbai dan kecamatan lainnya di Kabupaten Nagekeo. Sementara itu, 13 dari 16 ekor kambing merupakan bantuan pemerintah daerah Nagekeo yang didistribusikan ke masjid dan musola di seputar Mbai. Lanjut Hasbil, untuk menjamin kualitas dan kelayakan konsumsi, seluruh hewan kurban telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan dari Dinas Peternakan
Peternakan Kabupaten Nagekeo. Semua hewan korban tersebut kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum dilakukan penyembelihan, dan informasi yang kami dapatkan semua hewan korban adalah layak untuk dikonsumsi setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter-dokter yang diutus dari Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo. Ditambahkan, penyembelihan hewan kurban akan dimulai setelah pelaksanaan sholat Id dan dilanjutkan pada hari Sabtu 7 Juni 2025. Daging hasil kurban akan didistribusikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pengurus masjid-masjid penerima. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga mempererat solidaritas sosial dan kepedulian antar sesama, khususnya dalam semangat berbagi saat Hari Raya Idul Adha. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, para pastor, kelompok biara, organisasi masyarakat dan kelompok kategorial serta perwakilan umat dari 39 paroki dan stasi di Kevikepan Ende Kuskupan Agung Ende yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup menggelar aksi damai tolak proyek geotermal di wilayah Kabupaten Ende. Laporan Nikolaus Makumeli. Ketiga, kami menuntut upaya manipulasi pengalihan kepemilikan tanah masyarakat menjadi milik perusahaan penanggulangan proyek geotermal dengan cara represif dan intimidasi. Keempat, menolak dengan tegas pembangunan proyek geotermal di seluruh Flores, umumnya di Kabupaten Ende khususnya, karena dipandang menyalahi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aksi damai dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan pada Kamis 5 Juni 2025 dilakukan dengan tujuan menolak proyek geotermal atau panas bumi di wilayah Kabupaten Ende. Pasalnya, saat ini Pulau Flores telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian SDM sebagai Pulau Panas Bumi. Untuk Kabupaten Ende sendiri, saat ini ada 5 titik baru yang masuk dalam rencana pembangunan proyek geotermal, yakni Kombandaru, Detusoko, Jopu, Ndori, dan Lesugolo, selain 1 titik yang sudah dibangun beberapa tahun lalu, yaitu di wilayah Sokoria yang dikelola oleh PT Sokoria Geothermal Indonesia. Aksi damai menolak geotermal titik start dimulai dari Gereja Paroki Motopaga, Jalan Gatot Subroto, kemudian berjalan kaki menuju ke gedung DPRD Ende, Jalan Eltari, dan melanjutkan aksi di kantor Bupati Ende. Dalam aksi massa tersebut, peserta membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan menolak proyek geotermal di wilayah Keuskupan Agung Ende, terkhususnya di Kabupaten Ende. Vikep Ende RDE di Dopo dalam konferensi pers mengatakan, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Gereja Keuskupan Agung Ende juga mengambil bagian melakukan aksi damai bersama umat dari 39 paroki dan stasi di Kevikepan Ende, para mosalaki, organisasi kepemudaan, PMKRI, menyampaikan aspirasi kepada lembaga DPRD Ende serta Pemda Ende terkait SK Menteri SDM yang menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Menurutnya, lingkungan hidup yang diperjuangkan tidak sebatas masalah sampah, tetapi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi karena eksploitasi dan ulah manusia. Yaitu lingkungan hidup untuk menghindari sampah plastik. Tapi lingkungan hidup yang kita perjuangkan tidak hanya sebatas itu. Untuk kita ingin supaya deforestasi yang terjadi selama ini di Flores, kemudian polusi air, polusi udara yang terjadi karena ulah manusia, kita perjuangkan bersama-sama dengan semua elemen masyarakat yang ada di sini, baik umat, para biarawan-biarawati, juga para mosalaki, organisasi massa maupun organisasi. Poin tuntutan hari ini yang pertama, kita mau bersama wakil rakyat DPR dan Pemda, kita ingin supaya melihat kembali SK Menteri SDM yang menetapkan Flores sebagai geotermal. Kenapa demikian? Karena kita melihat ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan. Pertama, faktor geografis. Flores atau Ende khususnya itu terdiri dari gunung-gunung, hanya menyisakan lahan yang sedikit untuk pertanian dan untuk pemukiman penduduk. Dan dampak dari pemboran geotermal ini
akan bisa merusak stabilitas tanah dan mengganggu. Yang kedua, aspek dari segi aspek pendudukan, masa pencarian, hampir 78% masyarakat Pendeliau ini dan Penanggung ini sangat bergantung pada hutan, tanah, dan air. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Ende, Armin Wuniwasa, saat berdialog bersama perwakilan dari masa aksi, menyampaikan bahwa fraksi Nasdem dengan tegas menolak proyek geotermal di wilayah Kabupaten Ende. Mau menyampaikan bahwa soal geotermal ini banyak cerita yang mengatakan ini adalah ramah lingkungan. Saya tidak punya keahlian untuk mengatakan itu ramah lingkungan. Yang ada di saya hanya tugas saya untuk menyelamatkan tubuh saya. Itu saya bisa bertanggung jawab. Tapi soal saya mengatakan itu ramah lingkungan, saya tidak punya keahlian. Maka untuk itu, yang pertama, sebenarnya hal ini sangat sederhana. Pak Imam, hal ini sangat sederhana. Untuk urus Kabupaten Ende ini, hanya hadirkan bupati di sini dengan kami DPR. Hadirkan Surya Geotermal, supaya kita tahu siapa di belakangnya mereka. Sampai tersadar seperti itu. Setelah selesai melakukan orasi dan dialog bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ende, masa aksi dilanjutkan di kantor Bupati Ende. Dalam dialog bersama perwakilan masa aksi dan para musalaki di ruang Garuda kantor Bupati Ende, Asisten 2 Setda Ende, Martinus Satban berjanji akan menyampaikan tuntutan dari masa aksi kepada Bupati Ende sebagai pengambil kebijakan. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Komit Berantas Peredaran Rokok Ilegal melalui Deklarasi Satuan Tugas Penanganan Rokok Ilegal di Manggarai Barat. Laporan Epi Wahab dari Labuan Bajo. Tim Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal Kabupaten Manggarai Barat menggelar deklarasi pemberantasan rokok ilegal bertempat di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Hilarius Madin, secara resmi membuka kegiatan deklarasi dan sosialisasi pemberantasan rokok ilegal. Dia menyampaikan bahwa Satgas ini nantinya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas rokok ilegal dengan razia dan sosialisasi. Informasikan bahwa di Kabupaten Manggarai Barat sudah ditetapkan Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal. Sebelum kita lakukan pemberantasan, setidak-tidaknya juga kami lakukan sosialisasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan ke depan. Sehingga tim Satgas ini bukan hanya bergerak di kabupaten tetapi sampai di tingkat lapangan, baik di dalam kota maupun di wilayah kecamatan di luar kota. Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Labuan Bajo Joko Prisukmono mengapresiasi pembentukan Satgas ini yang diketahui pertama di wilayah Flores. Dia bersama instansi terkait berkomitmen untuk memberantas rokok ilegal dan mengajak peran aktif masyarakat. Pertama, saya sampaikan terima kasih Pak Asisten, Pak Bupati, Kabupaten Manggarai Barat telah membentuk tim Satgas ini. Memang sesuai dengan undang-undang cukai, ada deklarasi dan cukai, tetapi tidak mungkin kami melakukan pekerjaan sendiri bisa efektif. Makanya keikutsertaan dari seluruh unsur itu sangat penting. Dan terima kasih sekali lagi Pemda Manggarai Barat membentuk tim Satgas yang terdiri dari semua APH, baik dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Kejaksaan, Kepolisian, dan juga di unsur Pemda sendiri ada Kapolri serta tentunya di Bea dan Cukai. Diharapkan dengan adanya langkah ini dapat menekan peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat, serta dapat melindungi kesehatan masyarakat, begitupun pendapatan negara dari kerugian akibat peredaran rokok ilegal. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Berita terakhir, Desa Hadakewa, Kabupaten Lembata kembali mengukir prestasi membanggakan dengan meraih juara pertama dalam BUMDes Award 2025. Laporan Lady Badin.
Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes yang inovatif, partisipatif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kepala Desa Hadakewa, Clemens Kuaman, menyampaikan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan penuh masyarakat desanya. Sejak berdiri pada Maret 2022, BUMDes Hadakewa menghadapi berbagai tantangan, namun tetap konsisten berinovasi dan memanfaatkan potensi lokal, terutama di sektor pariwisata. Semenjak berdirinya BUMDes 7 Maret Desa Hadakewa ini, kita mulai dari nol dengan berbagai tantangan, rintangan, hambatan yang kita hadapi, tetapi kami terus berdiri, terus melangkah, akhirnya sampai pada titik yang mungkin kemarin kita bisa dengar hasilnya lah. Potensi yang ada, kita manfaatkan serta dukungan dari seluruh masyarakat sehingga apapun tantangan di depan kami bisa menghadapi lah. Clemens juga mengungkapkan BUMDes Hadakewa fokus pada 3 bidang utama, yaitu pengelolaan ikan, pariwisata, dan internet desa. Pengelolaan wisata pantai menjadi kategori yang membawa desa ini menjadi juara 1 di BUMDes Award 2025. Desa Hadakewa mengembangkan paket wisata snorkeling, kafe, serta konsep agrowisata yang mendukung kegiatan pariwisata utama. Penghargaan ini menurutnya menjadi motivasi bagi Desa Hadakewa sendiri dan juga desa lainnya di NTT untuk terus mengembangkan potensi desa mereka. Di BUMDes Award 2025 ini punya ada 2 kategori ketahanan pangan dan kategori pariwisata. Hadakewa masuk di kategori pariwisata. Di situ kita coba memberikan informasi, memberikan data apa-apa yang sudah kita lakukan sehingga menjadi referensi bagi penyelenggara dalam hal memberikan penilaian melalui tahapan seleksi administrasi, terus tahapan wawancara tahap 1, tahap 2, serta kemarin puncak pada pengumumannya. Clemens juga berharap desa lain bisa mencontoh semangat dan inovasi BUMDes Hadakewa dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial guna mempromosikan potensi desa masing-masing. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 6 Juni 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.